بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الشهر ميزانا لليوم والساعة وجميع الأشياء في الإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mengetahui bahwa sungguh Islam menjadikan bulan sebagai standar penetapan waktu, dan ini sebagaimana yang kita tegaskan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Taubah ayat 36 yang berbunyi, Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahra, bahwa sungguh jumlah bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah 12 fi kitabillah, dan itu adalah sudah ada di ketetapan Allah di Lauhul Mahfuz. Yauma khalaqas samawati wal arda, dari sejak Allah menciptakan langit dan bumi, minha arba'atun hurum, di antaranya ada 4 bulan mulia. Dzalikad dinul qayyim, itu adalah ajaran agama yang lurus. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan ini kita menyatakan bahwa sungguh bulan adalah standar penetapan terkait masalah hari, masalah tanggal, dan termasuk bahkan masalah jam di dalam Islam. Karena terkait bulan, maka yang menjadi standarnya adalah malam, yaitu pas waktu maghrib. Sehingga dalam Islam, pas waktu maghrib adalah waktu pergantian hari. Kalau yang tadinya sebelum maghrib hari sebelumnya, maka pas waktu maghrib itu berarti akan berpindah ke hari berikutnya. Makanya pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita katakan bahwa pukul 18.00 di jam konvensional itu adalah jam 00 dalam Islam. Dan ini adalah reformasi Islami dalam aspek masalah jam. Artinya apa? Jam kita hari ini yang kita gunakan itu adalah jam konvensional ala barat, yang mana mereka menetapkan bahwa pergantian atau jam 00-nya adalah jam 24 malam. Maka setelah jam 24 malam, maka mereka akan menyatakan selamat pagi. Nah, setelah 00 jam 12 malam itulah, lalu jam konvensional menjadi jam 1. Dan ini tentu tidak seperti yang diajarkan oleh Islam, bahwa jam 18 waktu maghrib dalam jam konvensional, justru dalam Islam itu adalah jam 00 dalam Islam. Sehingga kalau mau berdasarkan ini, jam Islami akan kita katakan jam 1 adalah pukul 19 di jam konvensional barat hari ini. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu apa manfaatnya? Kita katakan bahwa sebagai standar ibadah di dalam Islam, maka waktu maghrib menjadi penanda akan masuknya bulan baru, termasuk misalnya bulan Ramadan. Bahwa ketika maghrib lalu hilal terlihat, maka dipastikan itu adalah masuk tanggal 1 bulan Ramadan, sehingga segala aktivitas terkait kemuliaan Ramadan akan bermula dari waktu maghrib tersebut. Itulah yang kita sebut sebagai hilal 1 Ramadan. Aspek lain terkait misalnya kelahiran anak. Di dalam Islam, apabila seorang bayi lahir sebelum maghrib, maka itu terhitung anak tersebut sebagai hari pertama. Dan setelah maghrib, maka berarti dia masuk ke hari yang kedua, sehingga pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala bisa ditetapkan hari ke-7 yang merupakan hari akikah sang bayi tersebut dalam ajaran Islam. Dan terkait dengan masalah reformasi hari,
Karena demikian adanya jumlahnya 12 bulan. Ya, sehingga sebenarnya ketika kita menyatakan bulan, sehingga kita menyatakan misalnya bulan Januari, bulan Februari itu kurang tepat. Karena Februari, Maret, April standarnya sebenarnya bukanlah bulan tetapi matahari. Sehingga yang tepat adalah matahari Januari, matahari Februari. Adapun kemudian kita menyatakan bulan Ramadan, bulan Syawal, bulan Zulqaidah, bulan Zulhijjah itu sudah sangat tepat karena sesuai dengan standarnya yaitu bulan. Namun kita katakan bahwa yang kita sebut di Indonesia sini ataupun di negara Melayu lainnya ketika menyatakan bulan Januari itu artinya istilah bulannya dari Islam tapi istilah Januarinya adalah dari peradaban lain. Itu terkait dengan masalah istilah, tanggal. Ya, kita sebut bulan. Sekarang kita lihat bagaimana reformasi terkait masalah hari. Nah, hari ini kita lihat istilah hari di Indonesia ini masih menggunakan istilah Islam. Masih disebut hari Ahad, yaitu hari pertama, wahid. Lalu disebut al-Itsnain, hari Senin, artinya hari kedua. Lalu ada Ats-Tsulatsa, ada hari ketiga. Lalu ada Al-Arbi'a, hari keempat. Ada Al-Khamis, Kamis, itu adalah hari kelima. Lalu ada hari Jum'ah, yaitu hari berkumpul bagi kaum muslimin. Lalu ada hari As-Sibt, hari ke-6, ya, hari ke-7, ya. Dan secara penggunaan istilah hari yang disebut Ahad, Senin, Selasa itu masih Islami. Tetapi manakala kemudian kita sebut Ahad sebagai weekend, disinilah kemudian bermasalah. Kenapa bermasalah secara Islam? Karena dalam Islam bukan weekend justru hari Ahad, justru hari kerja. Weekday itu justru dimulai dari hari Ahad, hari pertama. Lalu hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat. Justru hari libur adalah hari Sabtu, ya, ataupun juga hari Jumat dan hari Sabtu. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah bagian daripada yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dzalika dinul qayyim. Bahwa ketika kalian menjadikan bulan dalam setahun 12 itu adalah agama yang tepat. Termasuk dengan konsekuensinya berupa penggunaan jam Islami yang memulai jam 00-nya dari waktu maghrib, lalu kemudian sejam berikutnya yaitu jam 1, lalu selanjutnya jam 2, sampai kemudian di tengah malam itu baru jam 6. Lalu berputar lagi kemudian menjadi jam 7, jam 8, jam 9, jam 10, sampai kemudian jam 12. Nah, itulah kemudian waktu yang kita sebut sebagai ya, waktu pagi. Lalu kemudian terus berjalan ke jam sampai kemudian waktu 24 di waktu pas maghrib. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga penjelasan ini memberikan kita pemahaman yang utuh bahwa Islam standarnya demikian untuk membedakan standar yang digunakan oleh standar barat baik terkait masalah jam, termasuk masalah hari, ya, termasuk masalah bulan. Sehingga bisa kita katakan bahwa nilai waktu dalam Islam apakah itu hari ataupun jam ataupun kemudian tahun ataupun bulan, maka kita katakan kemuliaan tahun ataupun kemuliaan bulan atau kemuliaan hari dalam Islam tergantung dan terletak pada nilai dan potensi ibadah yang dikandung. Dan kita tahu Islam adalah agama ibadah, maka dimanapun ya, kita katakan bahwa waktu dikaitkan dengan ibadah, maka waktu-waktu dalam Islam yang kita sebut Zulqaidah misalnya, Zulhijjah, Muharram, itu terkait dengan nilai ibadah yang dikandung di dalamnya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan penjelasan ini kita makin mengerti Islam yang menjelaskan bagaimana hal-hal seperti ini menjadi begitu sangat penting supaya kita ada standar waktu yang sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Hadaniyallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu yatawallas salihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.